yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang keempat atau malam yang kelima daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi keistiqomahan, kekuatan, sehingga kita mampu menyelesaikan hari-hari Ramadan kita nantinya sampai akhir daripada bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak tausiah singkat yang kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah selama 4 kali pertemuan ke depannya nanti, insya Allah tema kajian kita akan membahas seputar dunia tasawuf atau dunia sufi atau dunia thariqat. Karena sekarang kita bisa saksikan di media-media sosial banyak bermunculan para ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh sufi. Tokoh-tokoh tasawuf ini tiba-tiba banyak bermunculan dan memang sengaja diekspos, sengaja memang diviralkan dan dibesarkan, dan tentunya ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara natural atau secara alami, tapi ada kemungkinan ini memang suatu gerakan yang didesain. Ada sebuah gerakan yang mendesainnya. Karena sangat menarik, saya mendengarkan sebuah ceramahnya seorang tokoh Syiah. Ada seorang tokoh Syiah bernama Al-Qawlani. Seorang tokoh Syiah di abad sekarang, namanya Al-Qawlani. Dia mengatakan kepada para jamaahnya, kepada para pengikut Syiah, dia mengatakan, "Idza aradta atau idza aradtum idhabal wahabiyyati min baladikum au min qaryatikum fatuqawwi as-sufiyyata fa inna ma'ahu." Ini kalimatnya Al-Qawlani. Jadi dia mengatakan, kalau Anda wahai para pengikut Syiah ingin menghilangkan atau ingin menghapus atau ingin membuang atau mengusir kelompok Wahabi dari negara kalian, atau kalian ingin mengusir kelompok Wahabi dari desa kalian atau dari kampung kalian. Dan hari ini setiap gerakan radikalisme itu selalu dikaitkan dengan kelompok Wahabi. Jadi kita baca banyak tulisan dia, baik tulisan dari para dari para akademisi maupun para penulis-penulis yang yang tidak yang tidak tersistem, atau penulis-penulis yang muncul di media-media sosial. Mereka selalu mengaitkan Wahabi ini adalah merupakan tokoh utama atau gerakan utama di balik munculnya atau lahirnya gerakan radikalisme. Maka kata Al-Qawlani Asy-Syi'i, dia bilang, kalau Anda ingin menghilangkan atau ingin mengusir orang-orang Wahabi ini dari kampung kalian, maka caranya adalah apa? Fatuqawwi, maka kuatkanlah gerakan Sufiyah di negara kalian. Kuatkanlah gerakan tasawuf. Jadi jangan Syiahnya yang maju, kata Qawlani,
Syiahnya sudah terlalu rusak namanya. Jadi kalau yang maju ini orang-orang Syiah, nama Syiah itu sudah memang apa? Dari dulu memang sudah rusak, dari dulu sudah hancur, sudah babak belur. Sejak eranya Imam Syafi'i, sejak eranya Imam Abu Hanifah, Syiah itu sudah dibongkar kesesatannya, penyimpangan sebagainya. Karenanya kalau kalian ingin mengusir kelompok radikal ini, maka kuatkanlah gerakan apa? Gerakan sufi, gerakan tasawuf di negeri kalian, atau di kampung kalian, atau di daerah kalian. Jadi ini ada kemungkinan sebuah apa? Ini sebuah gerakan yang memang tersistem, tersistem. Dan saya mendapatkan informasi dari beberapa khirij, beberapa alumni dari Mesir. Jadi menarik, beberapa ustadz yang lulus dari Al-Azhar Mesir menceritakan beberapa waktu sebelum terjadinya kudeta terhadap Muhammad Mursi. Karena Muhammad Mursi ini di barat sudah dicap sebagai apa? Tokoh radikal. Karena beliau adalah tokoh dari Ikhwanul Muslimin. La qadarullah, Ikhwanul Muslimin menang dalam pemilu secara demokratis di Mesir. Namun Barat tidak pernah mengakui kemenangan itu. Karena yang menang orang Islam. Jadi seperti itu. Jadi begitu hipokritnya, begitu munafiknya Barat dengan demokrasi mereka. Jadi kalau demokrasi itu dimenangkan oleh kelompok Islam, maka Barat tidak pernah apa? Tidak pernah mengakuinya. Meskipun menang di pemilu secara demokratis. Jadi Ahmad Mursi ini, walaupun dia menang secara demokratis di Mesir, tetapi karena dia diusung oleh kelompok ekstrim, kelompok radikal yang disebut oleh Barat sebagai kelompok Ikhwanul Muslimin, maka pemerintahan Ahmad Mursi tidak pernah diakui oleh Barat. Dan Barat berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Muhammad Mursi. Sama yang terjadi sebelumnya di mana? Di Palestina. Ketika pemilu diadakan di Palestina antara Fatah dan Hamas, Fatah didukung oleh Barat karena Fatah mau bekerja sama dengan Israel. Makanya Fatah diberi sebuah wilayah oleh Israel, kan itu. Sedangkan Hamas tidak pernah mau berunding dengan yang namanya penjajah yang bernama Israel. Makanya tidak pernah didukung oleh Barat. Kemudian terjadilah pemilu di Palestina dan Hamas menang secara demokratis di pemilu di Palestina. Apakah Barat mengakui pemerintahan Palestina? Apakah Barat kemudian mengakui pemerintahannya Hamas? Tidak, meskipun menang secara demokratis. Inilah munafiknya demokrasi seperti itu. Jadi salah satu kemunafikan demokrasi itu, menangnya itu diakui atau tidak diakui tergantung yang punya demokrasi. Siapa yang punya demokrasi? Yang punya demokrasi itu adalah Barat. Maka mereka lah yang menentukan. Jauh sebelum Palestina, kita pernah belum mendengar namanya Aljazair. Silakan antum baca sejarahnya. Dulu ada partai Islam di Aljazair, namanya FIS. Itu bapak-bapak yang hidup tahun 8 sudah muda ya, tahun 80-an, 90-an, mungkin pernah mendengar dulu gerakan Islam atau partai Islam FIIS, bukan FPI ya, FIS, bukan. Ini FIIS, PIS, ya. Itu adalah partai Islam di Aljazair. Itu menang secara demokratis dan itu juga diusung oleh Ikhwanul Muslimin.
muslimin. Apa yang terjadi? Maka kemudian tokoh-tokohnya termasuk presiden yang menang pada waktu itu semuanya ditangkap, kemudian pendukung-pendukungnya dieksekusi, berapa ribu umat Islam terbunuh di Aljazair. Nah, oleh sebab itulah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebelum terjadinya kudeta terhadap Ahmad Mursi di Mesir, maka dimunculkanlah orang-orang sufi atau tokoh-tokoh tasawuf di seluruh wilayah Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggerakkan massa, untuk menggerakkan masyarakat agar muncul mosi tidak percaya kepada pemimpin Mesir. Karena Muhammad Mursi ini adalah radikal, ekstrim dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin itu sangat dibenci, sangat dimusuhi oleh Barat. Lah akhirnya setelah berjalan sekian tahun, maka kemudian tujuan itu berhasil mereka laksanakan, dan akhirnya terjadilah kudeta terhadap Muhammad Mursi, yang kemudian Muhammad Mursi ditangkap dan kemudian dipenjara sampai akhir hayatnya 2 tahun yang lalu beliau meninggal di dalam penjara. Jadi ikhwan fillah Allah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi ada kemungkinan besar munculnya tokoh-tokoh tasawuf hari ini semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di media-media sosial, itu dalam rangka meredam gerakan yang disebut dengan radikalisme, untuk meredam gerakan terorisme, untuk meredam gerakan ekstremisme. Dan ini menarik, ketika era penjajahan dulu para penjajah menginginkan umat Islam itu masuk ke dalam ranah apa? Tasawuf, sampai waktu itu Senok Burgronje dia mengatakan kepada dia memberikan nasihat kepada petinggi Hindia Belanda di Batavia. Dia katakan apa? Kalau Anda ingin mengalahkan orang Islam di Indonesia, syarat utamanya satu. Syarat utamanya apa itu? Jadikan agama Islam itu sebagai agama masjid. Itu nasihat utama Senok Burgronje kepada pemimpin Hindia Belanda, kepada jenderal Hindia Belanda di Batavia. Dia katakan, kalau ente ingin mengalahkan umat Islam, ingin mengalahkan perjuangan Islam, ingin mengalahkan perlawanan Islam di Indonesia, syarat utama yang paling harus ente lakukan adalah apa? Giring agama Islam itu hanya sebagai agama masjid. Apa agama masjid itu? Yaitu agama yang hanya sekedar ngurusi ibadah mahdoh saja. Apa ibadah mahdoh itu? Ya sholat, ya poso, ya qiraatul Quran, ya haji, ya umroh, ya sholawatan, ya adrohan. Cuma ibadah ngurusnya. Jangan sampai, kata Senok Burgronje, orang-orang Islam itu melek politik. Jangan sampai orang-orang Islam melek ekonomi. Jangan sampai orang-orang Islam melek pendidikan. Pokoknya jadikan mereka orang-orang Islam yang setiap harinya nongkrong di masjid. Suruh mereka ibadah terus. Terus pilih makanan kayak ini. Ya lapar tangani. Kurang tambahi. Supaya apa? Mereka betah masjid. Agar apa? Katakan kepada mereka, tugas kalian adalah apa? Memperbaiki hati kalian, memperbaiki diri kalian.
kalian. Supaya kalau kalian nanti mati, matinya masuk. Akhirnya gerakan yang dilakukan oleh Senopur Bronjong ini berhasil dilakukan di beberapa wilayah, sehingga akhirnya banyak orang kemudian sibuk ngurusi ibadahnya saja, sibuk ngurusi dirinya sendiri. Inilah yang kemudian nanti kita sebut dengan gerakan apa? Tasawuf. Jadi gerakan tasawuf ini adalah gerakan radikal yang sibuk ngurusi urusan apa? Urusan jiwa, urusan hati. Mereka nggak peduli bagaimana nasib politik umat Islam. Mau dipimpin oleh siapa saja, monggo, silakan. Mau dipimpin orang kafir kek, mau dipimpin munafik kek, mau dipimpin orang Islam kek, kami nggak peduli. Yang penting kami tidak diganggu, ibadah kami nggak diganggu. Yang penting ritual-ritual kami diberi izin, silakan. Dan kami nggak peduli mau ekonomi Islam itu kayak apa, mau harga barang kayak apa, mau harga minyak goreng kayak apa, nggak usah peduli. Kenapa? Kami orang-orang sufi tidak butuh dengan makan yang kayak gitu. Makanya orang-orang sufi nanti ini mereka mengatakan apa? Sufi yang sejati itu sufi yang sering berlapar-laparan. Makanya kemarin dia ngomong kan, cukup makan 2 pisang saja kenyang. Ya wis dia makan 2 pisang, neng omahe berarti oke loh. Dan coba wong desa, wis orane apa-apa tuh makan 2 pisang. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang sufi itu sibuk berlapar-lapar. Mereka bilang dengan berlapar-laparan, bahkan semakin lapar itu semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka mereka nggak peduli Pak, barang mau naik, mau pajak mau naik, mau enggak, kami nggak peduli. Tambah lagi, orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang begitu radikal di dalam menghinakan diri mereka. Karena mereka mengatakan apa? Semakin buruk kondisi kita, maka semakin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah. Makanya kalau antum baca sejarahnya orang-orang sufi ini Pak, ya, sufi yang menyimpang tentunya, Anda akan kita bahas ke depannya, ya, sufi yang benar dan sufi yang tidak benar ini. Sufi-sufi yang menyimpang itu banyak. Di antara mereka yang memperburuk penampilan mereka di hadapan manusia. Makanya sangat kaget, nanti antum bisa lihat di Google itu, antum cari aja Wali Dieng, namanya Mbak Pangani. Dan saya lihat sendiri Pak, ya, ketika tahun yang lalu saya ke Dieng, saya lihat di pinggir jalan itu ada sebuah tenda yang banyak didatangi oleh orang. Kita mau berhenti nggak mungkin, karena yang berhenti ngelilingi tenda ini banyak banget orang, sampai antri, ya, ngantri kayak antri minyak goreng. Wah, kali mobil. Sampai kita kaget. Saya lewat waktu itu mengisi di dia. Ini apa ini, orang kok ngelilingi tenda pas di pinggir jalan raya itu, depan rumah orang, ada rumah orang, tadi ada tenda. Akhirnya sampai kita di dia, kemudian kita tanya sama kami di sana, kami itu ada tenda, kok banyak kali orang antri, itu ada apa tuh? Nah, kok saya nggak ngerti. Itu ada orang yang disebut wali. Nggak tahu datangnya dari mana, tinggal di dalam tenda itu sudah bertahun-tahun, di situ cukup lama, nggak pernah keluar dari tendanya. Orang tahu bos, kami juga nggak tahu dia pundi, kencingnya di mana, karena kami tahunya dia nggak pernah keluar dari tendanya. Rambutnya panjang, kumisnya panjang, bajunya lusuh.
kusuk. Tapi orang bilang apa? Ini wali Allah. Hah? Wali Allah. Dari mana? Dia bisa lihat nanti di Google itu. Ada namanya wali Dieng. Itu sampai habaib itu datang ke sana itu. Sampai saya baca di Google itu ada namanya Habib Lutfi Pekalongan itu datang ke sana dan bilang ini wali Allah. Padahal kalau anda melihat di Google itu wajahnya, gambarannya, bentuknya, Pak. Ya Allah. Dan begitu orang-orang sufi menganggap apa? Semakin buruk citra mereka, semakin buruk penampilan mereka, semakin gak karu-karuan penampilan mereka, itu kata mereka apa? Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Padahal Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk sombong orang yang ingin selalu berpenampilan bagus? Dia ingin pakai baju yang bagus, ingin pakai jubah yang bagus, pakai sandal yang bagus. Apa itu termasuk sombong ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu maha bagus, Allah itu maha indah dan suka mencintai yang indah-indah. Dan lihat Rasulullah adalah manusia terindah. Rasulullah adalah manusia yang terbaik penampilannya. Bagaimana mandinya Rasulullah, bagaimana pakaian beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana sisirnya beliau, bagaimana minyak wangi beliau, sehingga beliau adalah orang yang memiliki apa? Sebagus-bagus penampilan. Rasulullah gak pernah keluar nemui sahabat acak-acakannya. Apalagi Rasulullah keluar nemui para sahabatnya dalam kondisi tidak adus. Nah, kok kemudian ada orang ngomong yang penampilannya elek, wali, atau yang penampilannya apik, bukan wali setan gitu. Jadi buat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita perhatikan ya, sehingga kita nanti akan membahas pada tahapan berikutnya sampai nanti kita akan kaji wihdatul wujud, ya. Kemudian nanti ada lagi namanya wali, ada nanti wali gaus, wali kutub, wali-wali macam itu, ya. Sampai nanti ada namanya hululiyah dan sebagainya. Itu harus kita ketahui. Jangan sampai kita menganggap bahwa hari ini kalau ingin memperbaiki hati, kalau nggak bertasawuf nggak mungkin. Itu tidak benar. Kenapa? Tasawuf itu baru muncul abad kedua Hijriah. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Kita dengar para ulama kita, para sahabat Nabi bertasawuf. Walaupun makna asli dari tasawuf itu adalah memperbaiki diri, mensucikan hati, itu boleh. Tapi kalau sudah sampai melanggar syariat, apalagi sampai menentang syariat, syariat mengajarkan kita untuk berpenampilan apa? Bagus, untuk berpenampilan cantik, untuk berpenampilan indah. Bahkan Rasulullah pernah ya didatangi oleh seorang perempuan minta diceraikan dari suaminya. Kemudian Rasulullah, kenapa kau ingin cerai dari suaminya? Ya Rasulullah, lihatlah suamiku. Maka Rasulullah suruh seseorang panggil suaminya. Ternyata ketika dibawa, kondisi penampilan sang suami ini betul-betul apa? Kayak syaitan, ya? Acak-acakan. Sampai Rasulullah katakan, oh pantes kalau istrimu minta cerai dari suami. Maka kemudian Rasulullah suruh sahabat potong rambutnya, cukur rambutnya, rapikan rambutnya, suruh mandi dia. Setelah disuruh mandi, kemudian Rasulullah minta kepada sahabat siapa yang mau memberikan baju bagus kepadanya. Setelah kemudian dia memakai baju yang bagus, mandi, rambutnya rapi, kemudian Rasulullah sendiri yang ngasihkan minyak wangi kepadanya. Setelah itu dia dudukkan di samping Rasulullah. Rasulullah dudukkan dia di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil istrinya. Istri wanita, apakah engkau akan ingin cerai dari suamimu? Iya Rasulullah. Kondisinya kayak gitu. Kamu nggak nyesel? Enggak, benar. Lah mana dia sekarang Rasulullah? Dia orang samping saya. Kaget si wanita ini melihat apa? Penampilan suaminya yang sudah
Dan akhirnya dia bilang nggak jadi Rasulullah. Ya ini penting sekali. Ya, oleh sebab itu kita berhati-hati dengan gerakan-gerakan yang tujuannya adalah apa? Untuk mereduksi ajaran-ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adamallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.